kalau das Indonesia itu ciri khas desainnya itu kita cenderung ke kontemporer. Halo Fashionista, welcome to Mix and Match bersama saya Natasha Liotania. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat unik. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Eka Adriani. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Ibu, hari ini aku mau nanya-nanya, mau ngulik-ngulik tentang tema yang sangat unik hari ini, boleh ya? Silakan. Bu, sejak kapan sih Bu terjun ke dunia fashion? Kalau terjun benar-benar di bisnis fashion itu sejak 2019. Oke. Walaupun waktu saya kuliah itu sempet saya ya iseng-iseng lah ya bikin-bikin baju gitu. Tapi kalau yang agak seriusnya sih 2019. 2019. Ya. Nah, awalnya kenapa memutuskan untuk terjun ke dunia fashion? Ya, saya sebenarnya ada passion di fashion, tapi saya itu nggak bisa dari awal itu belajar fashion gitu, karena saya diarahkan untuk belajar tentang hal lain di luar fashion gitu, arahan dari orang tua biasa. Oh, jadi orang tua nggak setuju kalau misalkan Ibu ambil fashion gitu ya. Biasanya kan orang tua ngomongnya, mau jadi apa, nanti gimana, emangnya diterima kalau fashion gitu ya. Betul. Jadi akhirnya ikutin kemauan orang tua dulu, Betul. tapi mungkin hati menggelitik ya. Passionnya di fashion gitu, jadi akhirnya belajar lagi fashion gitu Iya, ya. benar. Berarti belajar fashionnya itu di mana, ikut kursus kah atau gimana? Jadi belajar setelah saya otodidak, terus 2019 saya memutuskan untuk saya harus serius nih di fashion. Saya kemudian ambil lagi di sini di Spark Fashion Academy gitu, di oke. SFA gitu. Nah terus dari situ saya tahulah gimana mendesain yang benernya seperti apa. Gitu. Bikin pola segala macam gitu ya? Ya basicnya itu harus tahu ya, Harus karena tahu kan kita ya. kan harus mendesain yang bisa dijahit. Jangan Betul. sampai kita mendesain nggak bisa dijahit. Jadi Benar. walaupun desainer kita harus tahu pola gitu. Oke. Nah, berarti Ibu Eka ini mempunyai brand yang namanya Dots, betul? Betul, Dots Indonesia. Dots Indonesia. Nah, arti nama dari Dots itu apa? Karena yang aku tahu Dots itu titik. Betul. Nah, Dots itu apa Bu artinya? Ya jadi ada dua ya. Latar belakang dari didirikannya Dots Indonesia itu adalah saya itu mencintai budaya Indonesia. Oke. Jadi dots itu adalah connecting the dots of Indonesian culture. Jadi banyak baju-baju dots itu terinspirasi dari budaya Indonesia di berbagai daerah dari Nusantara. Contohnya gimana Bu maksudnya? Misalnya itu ada koleksi saya dari tenun Tidore. Oke. Kemudian ada lagi dari batik Depok gitu. Kemudian ada juga dari budaya Indonesia yang terasimilasi, misalnya makan mie ayam. Gitu. Oke, makan mie ayam. Jadi kan sebenarnya mie ayam itu kan bukan Indonesia ya, tapi sudah terasimilasi menjadi budaya Indonesia. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, untuk Dots sendiri tuh tema desainnya atau ciri khas desainnya tuh seperti apa Bu? Ya, jadi kalau das Indonesia itu ciri khas desainnya itu kita cenderung ke kontemporer. Kontemporer tuh kayak gimana ya? Kontemporer itu kalau klasik itu kan misalnya nih kayak kerah kanan kiri gitu Iya. ya, itu klasik gitu. Nah kalau kontemporer itu mungkin kerahnya tiba-tiba lebar gitu, udah tapi yang lainnya itu biasa aja. Jadi kayak ada standar. twistnya gitu ya? Bener banget Oke. gitu. Jadi misalnya kebaya, tapi kebayanya itu enggak yang terlalu sesuai pakem gitu. Jadi lebih ke kontemporer dan nyaman dipakai sih. Nah, terus yang aku dengar ya Bu, desain Dots ini menggunakan manipulation fabric.
Betul. Itu apa artinya? Karena ini pertama kalinya aku mendengar yang namanya manipulation fabric, terus aku nggak ngerti fashionista. Jadi emang saya juga sempat ini sih, kirain uang aja yang bisa manipulasi gitu kan. Ternyata fabric pun bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi fabric manipulation itu sebenarnya membuat suatu fabric yang polos-polos aja menjadi sesuatu yang beda dan 3 dimensi gitu. Fabric yang polos terus dibuat jadi 3 dimensi. Betul, dengan tambahan misalnya tambahan beads. Oke. Kemudian dengan tambahan lagi dibikin bubble shibori, ditempelkan bubble shibori. Apa itu, Bu? Jadi bubble shibori itu teknik shibori yang mengikat fabric menjadi bundaran-bundaran seperti bubble gitu. Oke. Nah, jadi nanti itu diterapkan sebagai ornamen di desain-desain pakaian saya gitu. Oh, jadi biar nggak polos-polos banget, terus ada something yang 3D. Iya, Itu yang disebut dengan manipulation fabric gitu ya. Manipulation. Oke. Nah, untuk sejauh ini Dots apakah sudah pernah ikut fashion show? Dan kalau udah di mana aja fashion show-nya, Bu? Kebetulan Dots Indonesia dari 2019 ya, waktu pertama berdiri itu kita sudah ikut beberapa event nasional kayak Indonesia Fashion Week, kemudian JF3, kemudian juga JPMFW ya, Into Motion Fest. Banyak sih, kita hampir setahun mungkin beberapa kali ya ikut fashion show yang tingkat nasional gitu. Berarti cukup aktif ya untuk berpartisipasi dalam berbagai event fashion gitu ya? Iya, karena bagaimanapun kan kita harus tampil juga ya. Oke, nah untuk Dot sendiri nih Bu, ketika Ibu mengeluarkan koleksi itu biasanya inspirasinya dari mana? Inspirasinya itu ya pastinya dari budaya. Dari budaya? Jadi kan saya sebagai peminat budaya Indonesia, saya suka baca juga. Jadi kayak saya lihat tenun tidore itu, ternyata tenun tidore itu udah pernah hilang selama hampir 100 tahun gitu. Jadi bahkan polanya seperti apa, alat tenunnya itu udah nggak ada lagi. Iya, orang juga udah makin melupakan ya. Iya, nah kemudian ternyata ada penggiat tenun di Tidore itu dari keluarga Kesultanan Tidore itu membangkitkan lagi tenun Tidore itu. Jadi baru-baru ini baru ditelusur lagi alatnya kayak apa, kemudian tenunnya tuh bentuknya seperti apa. Nah, saya ingin ikut melestarikan wastra-wastra Indonesia itu melalui desain fashion saya. Gitu. Oke, nah kalau misalkan ketika mendesain koleksi gitu ya, itu tipe yang ngikutin tren banget atau enggak, Bu? Nah, bagaimanapun kita ada dua nih, ada inspirasi kita dan seperti tadi udah saya sampaikan, selera masyarakat sama tren ke depan. Jadi jangan sampai juga kita kok kayaknya introvert banget ya. Jadi kayak terlalu kaku banget gitu ya. Jadi tetap aja bikin desain gitu, terus lihat lagi sebenarnya kecenderungannya gimana. Apalagi kalau misalnya sekarang nih kita bikin desain untuk 2026 ya, pasti kita cari referensi ya warnanya, ya shape-nya tuh kayak apa untuk 2026 gitu kan, mempertimbangkan tren pastinya. Walaupun kita nggak 100% mengimplementasikan tren itu, pasti kita sesuaikan dengan DNA desain kita. Oke, bener. Jadi tetap ikutin tren supaya bisa bersaing ya dengan para kompetitor dan bisa diterima juga sama masyarakat ya. Oke, fashionista, ini aku udah nanya banyak banget sama Ibu Eka. Ibu Eka pasti udah mulai capek, mulai haus. Jadi gimana kalau kita langsung lihat koleksi dari Dots Indonesia? Boleh ya Bu, aku lihat-lihat ya koleksinya ya? Pastinya. Oke, ayo Bu, ayo fashionista.